ketika keluargamu harus membela pembunuhmu, ketika kematianmu sudah diatur dalam adat istiadat suku berumur ribuan tahun. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita dibawa ke sebuah desa terpencil di atas pegunungan Zagros di Provinsi Lorestan, Iran. Sebuah tempat di mana penilaian orang lain terhadap keluarga kita lebih berharga daripada nyawa. Dan disinilah nasib seorang gadis berumur 16 tahun bernama Mobina Souri berakhir dengan cara yang mengerikan. Ini bukan sekedar cerita pembunuhan biasa. Ini adalah cerita tentang tangan si pembunuh yang bukan hanya digerakkan oleh dirinya sendiri. Pertanyaan besarnya adalah, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kematian Mobina? Tanggal 30 Agustus 2021. Pagi itu, sebuah telepon masuk ke kantor polisi setempat. Seseorang melaporkan bahwa ada mayat yang tergantung di pohon di sepetak kebun milik keluarga Souri. Ketika petugas sampai di TKP, mereka menemukan sebuah tubuh anak perempuan tergantung di cabang pohon. Dia adalah Mobina, seorang anak perempuan 16 tahun yang tinggal di desa itu. Keluarga Mobina yang datang ke tempat kejadian tampak terpukul. Sambil berlinang air mata, mereka menceritakan bahwa Mobina akhir-akhir ini mengalami tekanan batin yang teramat parah. Menurut mereka, Mobina mengakhiri hidup karena tidak tahan dengan permasalahannya. Kasus terpecahkan. Sayangnya, di balik pemandangan mengerikan di cabang pohon itu, ada kenyataan yang bahkan jauh lebih buruk. Ketika tubuh Mobina dipindahkan ke meja forensik, hasilnya sangat mengejutkan. Sudut bekas lilitan kerudung di leher Mobina tidak sesuai dengan pola gantung diri. Lebih mencurigakan lagi, ada banyak memar dan luka di telapak tangan dan tumit kakinya, tanda-tanda perlawanan. Disimpulkan, Mobina berjuang tetap hidup sebelum ia kehilangan nyawanya. Dan satu fakta lagi yang membuat kasus ini makin rumit. Mobina hamil 4 bulan saat dia tewas. Untuk memahami apa yang terjadi pada Mobina, kita harus mundur ke masa lalu. Mobina dikawinkan pada usia yang sangat muda. Ketika dia baru berusia 14 tahun, Mobina dipasangkan dengan sepupunya sendiri, Amin Ghasemi, yang berusia jauh lebih tua darinya. Amin adalah seorang ulama, dan pernikahan ini direstui oleh kakek mereka. Di desa tempat Mobina tinggal, pernikahan anak adalah hal yang lumrah. Mempertahankan anak perempuan di rumah ayahnya setelah usia tertentu dianggap aib. Mobina hanyalah satu dari banyak gadis yang bernasib sama. Tapi ada sesuatu yang tidak banyak orang tahu. Sebelum menikah dengan Amin, ketika Mobina masih berusia 12 tahun, ada anak laki-laki yang naksir kepadanya. ABG itu adalah anak tetangga, hanya 2 tahun lebih tua dari Mobina. Mereka saling suka. Tapi keluarga Mobina menolak pinangannya itu, karena dia tidak punya harta dan ayahnya adalah pengedar narkoba. Jadi Mobina menikah dengan Amin. Tapi, kisah dengan pemuda itu belum selesai. Beberapa waktu setelah kematian Mobina, seorang warga desa datang ke kantor polisi dengan sukarela. Dia membawa informasi yang mengubah arah penyelidikan. Menurut pria itu, ada desas-desus yang beredar di desa bahwa Mobina menjalin hubungan rahasia dengan mantan pacarnya, si anak laki-laki yang pernah naksir padanya. Kata orang-orang, Mobina selingkuh di balik suaminya. Dalam budaya di wilayah itu, tuduhan seperti ini bisa menjadi mematikan. Para pria di sana sangat menjunjung harga diri. Dan jika tuduhan ini terbukti benar, ini bukan cuma urusan suami istri lagi, bisa memicu perang berdarah antara dua keluarga. Pria itu menyarankan polisi untuk menginterogasi keluarga Mobina. Dia curiga Mobina dihabisi karena mencemarkan nama keluarga. Dan kematiannya ini dibuat seolah-olah sebagai bunuh diri. Tapi di sisi lain ada yang aneh.
Di pemakaman Mobina, suaminya Amin tampak nangis terseduh-seduh. Dia bersumpah bahwa dia sangat mencintai istrinya, bahwa istrinya adalah wanita yang suci dan jujur. Dan dia bahkan mengancam akan mencekik pembunuh istrinya kalau dia ketemu secara langsung. Jadi, siapa yang bohong? Pihak berwenang akhirnya memutuskan untuk memperlakukan kasus ini sebagai honor killing, sebuah fenomena di Timur Tengah yang diartikan sebagai pembunuhan untuk menjaga kehormatan, dan membawa keluarga Mobina untuk diinterogasi. Dan yang terjadi selanjutnya, nggak ada yang bisa duga. Keluarga Mobina mengaku. Mereka mengakui bahwa Mobina dihabisi di depan para tetua keluarga. Bahkan, ayah Mobina sendiri ditangkap. Tapi tunggu dulu. Cerita ini masih panjang dan masih banyak bagian yang nggak masuk akal. Mari kita dengar versi dari keluarga mertua Mobina. Pada suatu malam, ayahnya Amin mendapat laporan dari beberapa pemuda desa yang juga sepupunya Amin bahwa ada seorang laki-laki yang masuk menyelinap ke rumah Mobina dan Amin. Ayahnya Amin juga mengklaim dia sendiri mendapati seorang pria telanjang di rumah menantunya. Dia usir pria itu dengan dipukul. Gerombolan pemuda desa itu juga katanya mengeroyok pria itu di luar rumah. Kesaksian ini sangat janggal. Karena pertama, Amin selalu ada di rumah setiap malam. Gimana bisa ada pria nggak dikenal masuk tanpa dia tahu? Keluarganya berdalih bahwa malam itu Mobina memberi obat tidur, sehingga si Amin tidak sadar. Lalu ayahnya Amin bikin klaim yang makin aneh. Keesokan harinya, dia menggeledah HP mantan pacarnya Mobina, yang katanya ketinggalan di rumah, dan menemukan foto dan video tidak senonoh Mobina. Kata si mertua, ini bukti Mobina punya hubungan dengan si pemuda. Tapi, tidak ada bukti untuk klaim ini. Foto nggak ada, HP yang disita polisi nggak ada. Apakah semua ini hanya cerita karangan untuk membenarkan pembunuhan? Setelah kejadian itu, keluarga Amin mengembalikan Mobina ke keluarganya. Mereka bilang, barang rusak dikembalikan ke pemiliknya. Mobina sekarang berada di rumah ayahnya, terpisah dari suaminya, Amin. Tapi yang mengejutkan adalah, Amin terus datang menemuinya. Bukan untuk berdamai, tapi untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, kalian gak salah dengar. Amin yang menuduh Mobina tidak setia, datang untuk menaiki Mobina di rumah ayahnya sendiri. Dan dari pertemuan ini, Mobina hamil. Nah, ada lagi cerita yang makin-makin gila nih. Menurut seorang aktivis yang terlibat dalam penyelidikan, saat masa perpisahan ini, Amin pernah menawarkan untuk menjual Mobina ke mantan pacarnya. Seharga 300 juta toman, mata uang Iran. Yang kalau dikonversikan adalah sekitar 40 juta rupiah. Tapi transaksi itu gagal. Setelah tawar-menawar, harga turun jadi sekitar 27 juta rupiah. Dan tidak jadi, Amin gak mau. Mobina tetap berada di rumah ayahnya. Suatu hari, beberapa tetua berkumpul untuk mendamaikan kedua keluarga. Aturannya memang begitu. Konflik antar keluarga diselesaikan melalui mediasi para sesepuh. Mereka datang ke kediaman keluarga Mobina bersama Amin. Setelah musyawarah selesai, Amin meminta izin untuk berbicara secara pribadi dengan Mobina. Dia bilang mereka mau lihat apakah bisa mereka mencapai kesepakatan. Tapi, para tetua curiga. Mereka khawatir Amin masih marah. Jadi sebelum membiarkan dia bertemu Mobina sendirian, mereka menggeledah sakunya. Coba tebak mereka menemukan apa? Opium dan senjata tajam.
Mereka menyita barang-barang itu tapi tetap membiarkan dia pergi dengan Mobina. Amin membawa Mobina ke halaman kebun yang ada di sana. Dia bilang gak akan lama-lama. Tapi mereka gak kembali. Para tua menunggu selama setengah jam. Gak ada kabar dari Amin dan Mobina. Mereka kemudian mengirim adik laki-laki Mobina untuk mencari. Dan apa yang disaksikan adik Mobina lebih buruk dari adegan film horor manapun. Di kebun itu, dia melihat tubuh kakaknya tergeletak di tanah. Dan di atasnya, berdiri seorang pria dengan senyum bangga di wajahnya. Sudah selesai. Pekerjaan yang seharusnya kulakukan jauh lebih awal akhirnya terlaksana. Itulah yang anak itu dengar dari mulut si pria. Mobina telah dicekik. Tangannya penuh goresan, kakinya lebam, bukti bahwa dia berjuang sepenuh tenaga untuk tetap hidup. Tapi siapa yang berdiri di atas tubuhnya? Beberapa hari setelah laporan pertama itu, seseorang datang ke kantor polisi dan mengaku sebagai pembunuh Mobina. Dia bilang dia melakukannya sendirian, tanpa bantuan siapapun. Orang itu adalah Amin, suami Mobina. Di pengadilan, Amin dan ayahnya duduk dengan berani. Ayah Amin dengan bangga mengatakan, jika benar anak yang membunuh Mobina, dia cuma menjalankan aturan adat. Tidak ada kesalahan. Gimana tanggapan keluarga Mobina? Mereka memaafkan pembunuh anak mereka. Mereka bilang mereka tidak punya keluhan atau tuntutan terhadap Amin. Meskipun Amin dimaafkan, dia harus tetap menjalani pengadilan untuk aspek publik dari kejahatannya. Biasanya, vonis dijatuhkan segera setelah persidangan berakhir. Tapi dalam kasus ini, vonis dikeluarkan 3 bulan kemudian, tanda bahwa ada yang tidak beres dalam proses pengadilan. Apa hukuman untuk Amin? 3 tahun penjara. Dan beberapa bulan setelah itu, dengan jaminan dari guru dan kenalannya, Amin bebas dari penjara. Dia kembali menjalani hidupnya seperti tidak ada yang terjadi. Dari sudut pandang sukunya, dia adalah penegak hukum. Seolah-olah dia tidak pernah menghancurkan hidup anak perempuan yang sedari awal dipaksa untuk hidup dengannya. Seperti yang sudah ditunjukkan, aparat Iran ternyata setuju dengan adat ini. Vonis ringan itu adalah pengakuan terhadap ampunan yang diberikan oleh keluarga korban. Kita sampai di akhir cerita, terima kasih sudah menonton. Kalau misalkan Mobina nggak dikawinin sama sepupunya, kira-kira keluarganya semudah itu gak ya ngasih maaf? Secintakah itu mereka sama saudara daripada anak sendiri?